فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Siyam yang disyarah oleh Syekh Zaid Al-Musabi Asbahullah. Sekarang kita masih membahas seputar bagaimana hukum puasanya orang yang sedang safar. Qala al-mu'allifu asbahullah, ma hukmus siyam liman yashqu alaihi wa yatadarrar? Ma hukmus siyam liman yashqu alaihi wa yatadarrar? Apa hukumnya berpuasa ketika safar dalam keadaan orang tersebut berat dan akan membahayakan dirinya? Misalkan dia punya penyakit mah atau lambung atau penyakit yang sifatnya enggak tahan lapar lah, gitu loh. Paham ya? Atau istilahnya kalau lapar sedikit terasa sakit perutnya. Intinya ketika dia itu safar, bagaimana hukumnya kalau dia berpuasa dalam keadaan dia berat untuk berpuasa dan akan membahayakan dirinya? Kita lihat, amma idza kana as-siyamu yashqu alaihi mashaqqatan shadidatan wa annahu law shama tadarrar fa innahu yuhram. Penting ini. Adapun apabila dia berpuasa, apabila puasa tersebut memberatkan dirinya dengan rasa berat yang sangat, dan kalau seandainya dia berpuasa akan bahaya, maka diharamkan. Puasa haram pada Ramadan, bayangkan. Kapan itu? Ketika akan membahayakan orang yang berpuasa tersebut. Paham? Ketika orang yang safar tersebut, kalau seandainya berpuasa akan bahaya dirinya dan rasa berat yang sangat, diharamkan bagi dia berpuasa. Karena kita punya kaidah fikih. Apa kaidahnya? Kullu dararin yuzal. Kullu dararin yuzal. Semua perkara yang bisa membahayakan dihilangkan. Baik membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain, haram. La darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Dalilnya mana? Haramnya puasa bagi orang yang safar kalau seandainya menimbulkan bahaya untuk dirinya. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang sudah kita lewati penyebutannya, dan juga di sana ada lafaz yang lain, ulaikal usat. Ulaikal usat. Mereka-mereka yang berpuasa tersebut dalam keadaan membahayakan dirinya, mereka adalah para pelaku maksiat. Mereka adalah para pelaku maksiat. Karena sudah ada aturannya dalam syariat ini. Jadi kalau syariat ada aturannya, ada rambu-rambunya, jangan dilanggar. Kalau dilanggar berbahaya. Ibaratnya rambu-rambu lalu lintas, ketika lampu merah berhenti, jangan jalan terus, akan bertabrakan dengan depannya. Ketika lampu hijau dia jalan, jangan berhenti, di belakang ada orang yang akan lewat, kan gitu. Jadi ada rambu-rambunya, yang halal jelas, hijau lampunya, yang haram jelas, merah lampunya, kemudian yang samar kuning lampunya. Berhati-hati, waspada. Paham? Naam. Jadi kalau dia merasa khawatir terhadap dirinya, dia punya penyakit dalam misalkan, dia berpuasa pun berat dan bahkan khawatir nanti kumat penyakitnya, haram bagi dia berpuasa ketika safar tadi ya. Naam. Wa amma idza kana siyam yashqu alaihi walakin masyaqqah muhtamalah fa hadza yukrah lahu siyam. Dan adapun kalau seandainya berpuasa itu memberatkan dirinya, tapi memberatkan tapi dia bisa mampu, berat tapi mampu. Maksudnya berat tapi dia apa ya, masih kuat menahan. Bukan masalah mampunya. Berat tapi kuat menahan, maka dimakruhkan berpuasa.
Paham ya? Terus bagaimana? Kapan yang dibolehkan? Kapan dikatakan afdal? Kalau enggak berpengaruh sama sekali. Paham ya? Dia berpuasa pun tetap fit kondisinya. Fisiknya tetap aman, enggak ada pengaruh. Lam beratkan wala syai', itu afdal berpuasa walaupun dia safar. Faham? Naam. Kenapa makruh? Dikarenakan hadis yang sahih yang kita lewati, laisa minal birri as-siyamu fis safari. Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa di waktu safar. Faham ya? Naam. Rincian yang ketiga, wa amma idza kana la yashqu alaihi imma liqisarin nahar aw burudatil jaw aw ghair dzalik faqad taqaddama al-khilaf fi hadha fil mas'alah. Naam, qabla hadhihi wal afdalu as-shaum. Yang ketiga, perhatikan. Dan adapun apabila berpuasa itu tidak memberatkan baginya, mungkin dikarenakan waktu siangnya pendek atau karena udaranya cuacanya dingin enak gitu, maka suhu telah kita lewati perselisihan mengenai hal itu dalam masalah ini yang afdal berpuasa. Paham? Walaupun dia safar, tapi kalau nggak memberatkan, ringan-ringan saja, fisiknya kuat, mungkin karena durasi atau waktu siangnya pendek, atau mungkin karena dinginnya cuaca tidak enak gitu ya, maka afdalnya berpuasa. Berarti ada berapa rincian? 3. Pertama, ketika orang safar, bagaimana hukumnya berpuasa? Yang pertama, apabila dia berpuasa akan membahayakan dirinya, paham ya? Dan berat bagi dirinya, haram berpuasa. Yang kedua, apabila berpuasa itu berat baginya tapi dia masih kuat menahan, jadi dipaksakan untuk istilahnya ya, makruh hukumnya. Yang ketiga, kalau dia berpuasa dalam kondisi fit, sehat, tidak membahayakan dirinya dan tidak ada rasa berat sama sekali, maka afdal. Faham soalnya ya? Naam. Dalilnya mana mengenai berpuasa afdal kalau mampu dan kuat? Nah, sudah kita lewati tadi. Di antaranya adalah, nah, barakallahu fiik, kembali kepada hadis yang umum, la darar wala dirar. Selama tidak membahayakan enggak masalah. Wa amma idza kana al-fitru li sababin wa huwa liqa'il adu fa yulzam al-fitr. Berarti ada 4 totalnya. Apa aja 3 kan? Tambah 4, tambah 1 lagi. Apa satu itu? Dan apabila berbuka itu sebagai sebab, atau berbukanya itu karena ada sebab, contohnya bertemu musuh, berjumpa dengan musuh, maka wajib berbuka. Malah wajib berbuka. Paham ya? Jadi totalnya 4 tambah 1 ini. Wa amma idza kana al-fitru li sababin, dan adapun kalau seandainya berbukanya itu karena sebab, yaitu berjumpanya dengan musuh, fayulzamal bil fitr, maka diharuskan untuk berbuka. Kenapa? Dikarenakan hadis Abi Sa'id Al-Khudri di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, innakum musabbihu aduwikum, sesungguhnya kalian akan berjumpa musuh kalian, wal fitru aqwalakum fa'aftiru, dan berbuka itu lebih kuat untuk kalian, berbukalah kalian. Karena berjumpa dengan musuh peperangan ini, kalau dia dalam kondisi berpuasa kan mungkin capek, letih, sehingga kekuatannya melemah. Nah, di saat itu juga justru nah, diharuskan berbuka. Paham? Tentunya menggantikan dari yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana kalau orang mukim? Kita mukim di rumah santai tenang, ternyata ada khobar mendadak harus safar itu loh. Bisa dipahami enggak? Nah, al-mukim idza safara fi asna'il syahr fahallahu al-fitr. Orang yang mukim, orang yang menetap tinggal di rumahnya, apabila dia safar di pertengahan bulan, apakah boleh dia berbuka? Kita kembali ke hukum asal, as-shawab qaulul jumhur. Yang benar dalam masalah ini adalah pendapat jumhur. Yaitu pendapat jumhur. Ya, pendapat jumhur bagaimana? Ya kalau benar-benar safar ya enggak masalah. Ada pilihan dengan rincian tadi itu. Ya kan rinciannya? Kalau dia mampu tanpa memberatkan, tanpa membahayakan, afdal. Kalau dia ternyata memberatkan bagi dirinya dan bahkan membahayakannya, haram. Kalau dia memberatkan bagi dirinya, dia paksakan, makruh. Ya kan? Kalau ternyata dia safar dalam kondisi berjumpa dengan musuh, butuh kekuatan, justru diharuskan berbuka. Paham ya? Kita lihat rincian sini. Di sini ada 4 keadaan. 4 keadaan mengenai orang yang mukim, kemudian di pertengahan bulan harus safar dia. Boleh enggak dia berbuka? Yang pertama, al-ula an yadkhula alaihi syahr Ramadan fi safar. Ketika dia safar sudah masuk bulan Ramadan. Fa hadza la khilafa bain ahli ilm fi ibahatil fitr lahu.
Kalau seperti ini kata beliau, tidak ada perselisihan di antara ahlul ilm mengenai bolehnya berbuka. Jadi ketika safar itu dalam kondisi bulan Ramadan itu enggak ada khilaf tentang bolehnya berbuka. Paham? Yang kedua, as-saniyah an yabda as-safar bil lail, memulai pergi safar malam hari, wa yufariq umranul balad qabla al-fajr, dan dia sudah berpisah dengan apa? Berpisah dengan kampung halamannya itu sebelum fajar. Paham ya? Nah, sudah enggak nampak lagi lah negerinya itu. Kampungnya enggak nampak lagi lah. Fa hadza dhahaba 'ammat ahli ilm, maka yang seperti ini telah berpendapat kebanyakan ahli ilm ila anna man safara fi asna'is syahr lailan, bahwasanya barang siapa yang safar di pertengahan bulan malam hari, falahul fitr fi sabihatil lailah, maka boleh berbuka pada pagi hari yang di malam dia safar tadi itu. Paham ya? Allati yakhut fiha wa ma ba'daha, boleh berbuka di pagi harinya dan setelahnya. Faham maksudnya? Dapat pertengahan bulan atau dalam kondisi berpuasa Ramadan lah, safar dia malam hari berangkat, belum sampai lokasi masih safar ini. Nah, udah pagi harinya itu boleh buka dia, dan bahkan hari-hari berikutnya boleh nggak puasa kalau dalam kondisi masih safar. Sudah paham ya? Kadang misalnya dari Jawa sana Surabaya naik kapal mungkin kemana, ke Ambon atau mungkin ke mana, ke Makassar, itu kan biasanya kan memakan waktu yang lama itu kan. Nah, barakallahu fiik, solusinya sudah kita lewati. Paham ya? Selama safar dapat rukhsah, dah itu kesimpulan besarnya ya, kesimpulan globalnya. Dan ini pendapat yang kuat. Nah, pendapat yang kuat dengan apa? Dengan catatan tadi itu, posisinya dia safar. Yang ketiga, an yusbiha fil hadar sha'iman fil Ramadan. Di pagi harinya dia masih mukim masih menetap dan dalam keadaan berpuasa. Sahur lah, tadi sahur, nah pagi harinya itu dia masih puasa dia. Sumal safir fi dzalikal yaum, kemudian di hari itu juga safar. Pagi harinya masih apa? Masih puasa. Tapi di hari itu juga safar dia. Fahallahu an yuftir, apakah boleh berbuka? Sudah terlanjur puasa tadi, karena menurut dia kan mukim, menurut dia itu enggak ada safar lah. Ternyata di pertengahan hari ditelepon keluarganya atau mungkin ada faktor yang mengharuskan untuk safar dia. Boleh enggak dia berbuka itu loh? Padahal udah puasa tadi. Di sini pendapat yang kuat barakallahu fiik adalah pendapat yang kedua. Lahu an yuftir, boleh bagi dia berbuka. Karena apa? Dikembalikan ke mutlak safar. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian yang sedang sakit atau sedang safar, maka boleh tidak puasa dan menggantikan di hari-hari yang lain. Aman insyaallah ya. Naam. Keadaan yang keempat, an yusafira ba'dal fajr, safarnya setelah fajar, habis sholat subuh safar. Walam yakun nawasiyam, tapi enggak ada niatan puasa. Ingat-ingat, di awal permulaan sudah kami sebutkan, niat puasa Ramadan harus sejak apa? Sejak kapan? Sejak malamnya. Nah ini enggak ada. Safarnya habis subuh, tapi enggak ada niatan puasa Ramadan. Berarti kan enggak ada niatan. Kalau enggak ada niatan ya dia posisinya enggak puasa sebenarnya, gitu loh. Paham ya? Bebas. Paham? An yusafira ba'dal fajr, keadaan yang keempat dia safar setelah subuh dalam keadaan dia tidak punya niatan puasa. Qala Nawawi rahimahullah, hadza laysa bis-shaim, orang ini enggak puasa. Kenapa enggak puasa? Karena orang yang berpuasa Ramadan yang dia tidak punya niatan dari malam harinya, maka enggak dianggap puasanya. Berarti orang ini enggak puasa gitu loh, enggak ada niatan. Li ikhlalihi bin niyyah minal lail, karena kosongnya dia dari niatan sejak dari malam, enggak ada. Terus bagaimana? Fa'alaihil qada'uh, maka dia wajib mengqadha nanti. Paham ya? Naam. Bisa dipahami soalnya ya? Ayo. Nah, tapi kalau dia safar kan posisinya ya enggak perlu puasa. Dia juga enggak puasa, sudah tidak puasa kan, tidak dinilai puasa karena enggak ada niat tadi kan. Naam. Mafhum insyaallah? Ayo. Kemudian sejak dari mana diperbolehkan buka? Kan orang safar itu kan ada batasannya kan. Dalam artian batasan kapan orang dikatakan safar. Pendapat yang kuat, ingat-ingat ini, kadang kita, ikhwah kita atau saudara kita atau orang yang mau paham kadang kelirunya, baru mau safar dari jamak salatnya. Salah.
Itu ada khilaf memang, pendapat itu lemah. Pendapat yang menjamak sebelum safar itu salah. Karena apa? Ada kemungkinan dia ternyata safarnya nggak jadi. Paham ya? Ada kemungkinan barakallahu fiik ternyata ditunda safarnya. Paham ya? Sehingga kapan orang dikatakan safar? Ketika dia sudah meninggalkan kampung halamannya. Misalkan antum rumahnya di sinilah. Paham ya? Di Masjid As-Sunnah Maras ini misalkan. Antum udah pergi ke sana, ke bandara sana itu udah safar antum. Maksudnya mau safar atau sampai sana safar itu loh. Mau ke Jawa atau mau kemana, sampai di bandara udah dikatakan safar antum. Jadi paham enggak nih? Karena udah meninggalkan kampung halamannya, enggak nampak lagi sudah. Tapi kalau baru mau safar, salat zuhur dijamak dengan salat asar, itu pendapat yang kuat tidak benar. Karena belum safar dia. Safar itu dikatakan safar ketika udah berangkat itu loh. Dan sudah tidak nampak lagi kampung halamannya tadi. Bisa dipahami insyaallah? Nah, tapi kalau belum safar kalau udah jamak itu dikatakan belum safar dia, baru ingin safar. Bedakan ya. Nah, itu pendapatnya kuat nanti. Min aina yubahu liman arada safar an yabda al-fitr? Mulai dari mana diperbolehkan bagi orang yang safar ini memulai berbukanya? Mulai dari mana gitu loh? Dibolehkan. Misalkan dari rumah ini kan mau safar ini rencana mau mudik lah taruhlah. Taruhlah dia orang Jogja mau mudik dia tinggal di Jogja, mudiknya ke Makassar misalkan. Safar berarti kan? Nah, kapan? Nah, mulai dari mana dia diperbolehkan untuk berbuka ketika ingin safar? Bisa dipahami ya? Nah, mulai dari mana? Mulai dari rumahnya atau mulai dari masjidnya atau mulai dari meninggalkan kampung halamannya? Fas-shawab huwal qaul awal. Yang benar adalah pendapat yang pertama. Apa itu? Man arada safaran, barang siapa yang ingin safar fala yuftir hatta yabruza anil buyut. Barang siapa yang ingin safar maka jangan berbuka sampai dia melewati rumahnya. Sampai rumahnya enggak nampak gitu loh. Bisa dipahami? Nah, bisa dipahami insyaallah ya, sampai rumahnya enggak nampak. Berarti kalau baru mau safar bukan safar. Paham? Bukan safar, lihat-lihat. Orang dikatakan safar itu ketika berangkat dan meninggalkan kampung halamannya, enggak nampak lagi rumahnya. Mafhum insyaallah? Itu pendapatnya kuat. Wa annahu la yuftir hatta yabruza anil buyut. Bahwasanya dia enggak boleh berbuka sampai dia melewati rumahnya. Dalam artian rumahnya udah enggak nampak lagi. Mafhum insyaallah? Ewa. Jadi pendapat yang kuat, kapan orang sudah diperbolehkan mengambil rukhsah jamak takdim, jamak takhir, qasr ketika sudah safar. Adapun baru mau safar belum bisa. Paham ya? Baru mau safar belum bisa. Mafhum? Nah, safar dulu, tinggalkan kamu halamannya, rumahnya udah enggak nampak, ya bismillah. Paham ya? Nah, misalkan antum mau safar ke Jogja dari sini. Mendekati waktu zuhur. Paham ya? Antum naik mobil lah dari sini, naik travel lah, pergi ke bandara. Sampai di bandara Maros sana itu, nah barakallahu fiik, antum sudah boleh gitu loh. Sudah boleh jamak takdim, paham ya? Zuhur digabung dengan asarnya, asar digabung dengan zuhurnya, sudah boleh. Karena sudah meninggalkan kampung halamannya. Paham ya? Bukan meninggalkan kotanya. Kalau kota kan terlalu luas, kampung halamannya aja. Paham ya? Nah, seperti itu. Mafhum? Kita lihat lagi berikutnya. Idza bada'a bis safar wa aftar summa aqahu a'ik faraja'a fala kafarat alaihi wa alaihi al-qada. Ini penting juga. Yang namanya manusia itu kan enggak selamanya mulus kan rencananya. Kadang dikirain mulus, halus, ternyata ada penghalang. Nah, kita artikan apabila dia sudah berangkat safar dan sudah buka gitu loh. Dia berangkat dari Masjid As-Sunnah Maros misalkan, sudah menuju ke mau pulang ke Jogja, mau safar, sudah sampai bandara, sudah batal dah minum, dah makan, batal ya. Ternyata ditunda, paham ya? Pesawatnya nggak ada yang terbang gitu loh. Contohnya, akhirnya tertunda kan, ada penghalang, balik lagi ke Masjid As-Sunnah Maros. Padahal sudah buka tadi. Perlu kafarah? Pendapatnya kuat, tidak perlu kafarah. Dia batal dan menggantikan di hari-hari yang lain. Karena ketika dia berangkat itu sudah dinilai safar gitu loh. Paham ya? Nah, perkara di tengah jalan ada penghalang, balik lagi, ya udah. Itu enggak dihitung. Tetap dia dalam kondisi batal puasanya kan sudah batal tadi. Bisa dipahami insyaallah ya? Naam. Qala Ibnu Abdul Barr rahimahullah fil Istidkar, wa qad ajma'u, dan sungguh para ulama tersepakat annahu law masya fi safarihi hatta taghiba buyutul qaryah wal misr. Para ulama telah sepakat ijma'
bahwasanya barang siapa yang sudah berjalan di dalam safarnya hingga sudah tidak nampak lagi rumah-rumah kampungnya, rumah kampung halamannya, rumah, kalau ini kalau lebih luas rumah perkotaannya, fanazala, kemudian dia turun, faakala, makan, suma'aqahu, kemudian datang penghalang, tiba-tiba ada halangan, pesawatnya nggak bisa terbang misalkan, nah apa istilahnya itu, di delete, ayo di delay gitu ya, nah ditunda, atau bahkan mungkin nggak terbang lah, taruhlah gitu, paham ya? Nah akhirnya apa, kemudian kemudian tiba-tiba ada penghalang, yang menghalang-halang itu dilanjutkan safar tadi, lam talzamhu kafarah, nggak wajib bayar kafarah, namanya penghalang, dan terlanjur batal juga, tapi nanti menggantikan di hari-hari yang lain. Seperti ini mungkin terjadi nggak? Seperti ini mungkin terjadi nggak? Mungkin ada banyak kan pesawat-pesawat ditunda penerbangannya, ya kan? Nah kadang malah penundaannya itu lama, itu nggak terbang hari ini, mungkin terbangnya besok itu lah. Otomatis kan dia kalau seandainya malas di bandara, pulang lagi, balik lagi kan itu. Nah sekarang kalau orang baru ingin safar, boleh nggak sejak dari malam udah ada niatan, wah besok mau safar nih, mulai malam ini anak nggak usah puasa aja lah, udah ada niatan nggak usah puasa, padahal baru mau safar loh ya, paham? Tiketnya dilihat besok, tiketnya itu, dan baru mau safar, belum safar ini, boleh nggak sejak malam hari ada niatan, wah besok nggak usah puasa aja lah, padahal belum safar loh ya, baru ingin safar loh ya. Man arada safara fala yajuzu lahu an yabit niyatul fitr minal lail. Barang siapa yang ingin safar, maka enggak diperbolehkan dia bermalam dengan niat berbuka dari malam harinya, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena belum tentu positif safar nanti. Ternyata ada informasi ditunda gitu loh. Akhirnya enggak safar kan? Padahal dia diharuskan kalau niat puasa Ramadan harus ada niatan puasa di malam hari kan? Bisa dipahami? Nah, pentingnya itu, pentingnya ilmu agar kita enggak salah gitu loh. Dari malam udah niatan, wah besok enggak puasa aja lah. Nggak usah puasa, ternyata nggak jadi berangkat, mau lanjut puasa Ramadan nggak sah karena ada niatan, ya kan? Nah rugi. Qala Ibnu Abdul Barr rahimahullah, wattafaqu fil ladzi yuridu safar fi Ramadan annahu la yajuzu lahu an yabitul fitr. Para ulama telah sepakat untuk orang yang ingin safar di bulan Ramadan nggak diperbolehkan bagi dia bermalam dalam kondisi meniatkan berbuka. Li'anal musafir la yakun musafiran bin niyyah, penting ini. Dikarenakan orang yang musafir itu nggak dikatakan safar kecuali tidak dikatakan safar hanya semata-mata niatnya. Wahana niat safar, belum safar itu, baru niat. Faham? Beda dengan mukim beda dengan mukim. Mukim semata-mata antum beda niatan mau mukim 4 hari udah mukim di situ. Awal datang udah mukim. Paham ya? Diniatkan antum udah mau mukim, begitu datang langsung mukim itu. Kalau mukim beda loh ya. Tapi kalau musafir ini hanya semata-mata niat safar, belum safar sampai dia berangkat. Paham maksudnya? Kita lihat. Karena kalau mukim udah di tempat situ udah. Kalau musafir belum berangkat, nggak mau pergi kan. Kalau musafir bedanya itu, kalau mukim udah di situ memang. Nah, kita lihat. Wa inna ma yakunu musafiran bin nuhud fi safarihi. Hanya saja dikatakan safar itu ketika dia berangkat menuju safarnya itu. Awil akhad fi ahabati. Naam. Atau dia mengambil perbekalannya. Sudah mengambil perbekalan, sudah mau berangkat lah. Walaysat niyyatu fis safar, maka tidak dianggap apa kalau cuma semata-mata niat di dalam safar. Kan niat fil iqamah, sebagaimana seperti halnya ketika niat untuk mukim. Kalau mukim beda. Li'anal musafir idza nawal iqamah kana muqiman fil hin. Karena orang yang safar ketika meniatkan ingin mukim di suatu tempat, maka dia pada waktu juga dikatakan mukim. Datang langsung salatnya sempurna sampai tujuan. Li'anal iqamah la taftakir ila amal. Karena orang yang mukim itu enggak perlu amalan. Nggak perlu pekerjaan lagi. Kalau musafir kan perlu pekerjaan, berangkat gitu loh. Bisa dipahami ya? Naam. Jadi kesimpulannya orang ketika katakan musafir kalau sudah berangkat. Paham ya? Kalau masih baru punya niatan, baru keinginan itu belum dikatakan musafir. Nah, sedikit lagi. Idza nawal musafir as-shaum, tsumma arada an yuftir fi asna'in nahar. Apabila orang yang berpuasa, orang yang musafir ini, apabila orang yang musafir ini meniatkan untuk puasa, kemudian dia ingin berbuka di pertengahan siang, di pertengahan hari jam 12 siang itu, jam 12 itu dia ingin apa? Ingin buka. Padahal dia orang yang musafir sudah meniatkan puasa itu. Kemudian tiba-tiba dia ingin apa? Berbuka. Bagaimana keadaannya? As-shawab huwal qaul awal.
Yang benar pendapat yang pertama. Lahu an yuftir, boleh berbuka. Karena apa? Safar. Ingat-ingat. Jadi safar itu ada kerusakan tersendiri. Mau buka atau puasa silakan. Paham ya? Jadi enggak ada celaan ya. Tadi kita lihat hadisnya kan, para sahabat waktu itu ada yang berpuasa, ada yang berbuka, enggak ada yang mengingkari. Mafhum? Untuk masalah afdal atau tidak, kembali ke rincian yang sudah kami sebutkan tadi. Bisa dipahami ya? Naam. Idza aftara al-musafir falahu fi'lu jami' ma yunafis shaum. Apabila orang yang musafir ini berbuka, sudah berbuka loh ya, maka boleh bagi dia melakukan semua perkara yang bisa membatalkan puasa. Semua perkara yang bisa meniadakan puasa dia boleh lakukan. Makan, minum, berhubungan badan. Perlu bayar kafarah enggak kira-kira kalau berhubungan badan? Sudah safar ini. Hah? Apa Faruk? Safar. Ya. Udah safar kan? Udah safar. Buka dia ketika safar itu. Langsung tinggal di apartemen. Atau di tempat lah, di rumah gitu ya, di rumah ngontrak gitu lah istilahnya. Tapi safar pastinya. Enggak bayar kafarah. Kafarah diperuntukkan bagi siapa kemarin? Bagi orang yang berpuasa, mukim, berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan tanpa ada udzur yang syar'i. Yang kemarin kan? Nah, berhubungan badan, kafarah. Itu pun pendapat yang kuat kemarin suaminya, bukan istrinya yang kena, suaminya. Faham insyaallah? Tapi kalau ada udzur, ada alasan seperti ini, safar atau sakit. Sakit alasan bukan? Sakit alasan bukan untuk enggak puasa, sakit alasan bukan? Alasan, dia sakit misalkan. Sakit lah, demam sakit akhirnya dia batal. Ternyata apa posisinya batal itu? Kemudian siang berhubungan badan, enggak ada kafarah. Faham maksudnya? Wah, ini penting ya. Jangan sampai keliru dalam memahami. Sedikit lagi pasti itu ya. Apabila orang yang pergi safar tadi, halil musafir fi Ramadan an yasuma fi safari ghair Ramadan. Nah, ini aneh hal ini. Apakah bagi orang yang musafir di bulan Ramadan boleh berpuasa di safarnya itu tapi puasa yang lain? Orangnya berpikir, puasa Ramadan enggak terulang 2 kali kan dalam setahun. Ini orangnya lain ini. Dia musafir di bulan Ramadan, boleh enggak dia berpuasa di safarnya itu puasa yang lain? Puasa Senin Kamis mana? Kalau udah puasa Ramadan dia enggak puasa malah puasa Senin Kamis loh. Boleh enggak gitu loh? Paham maksudnya? Pendapat yang kuat, pendapat yang dikuatkan jumhur. La yasih shaumuhu an Ramadan wala amma nawah. Tidak sah puasanya dengan puasa selain Ramadan tadi itu, dan juga tidak sah apa yang dia niatkan. Enggak boleh. Datang bulan Ramadan puasa Senin Kamis, enggak boleh. Paham ya? Nah, walaupun dia safar. Paham? Yang terakhir sekarang mengenai para pembisnis yang wirawiri, kelompar-kelampir, mondar-mandir. Apa? Wirawiri, kelompar-kelampir, mondar-mandir. Maksudnya para sopir lah, travel kan bolak-balik biasanya. Kemudian orang yang suka importer kalau suka masukkan barang dari luar negeri sehingga harus bolak-balik bisnis. Nah, bagaimana selama dia bisnis itu, apakah selama dia safar itu dia boleh ngambil rukhsah terus? Kalau wallah alam ya, untuk bolehnya tidak ada larangan sebenarnya. Merugi. Kenapa rugi? Ramadan enggak terulang 2 kali dalam setahun. Dia harus pandai-pandai menggunakan waktunya. Pandai-pandai atau siasat politiknya dimainkan, politik syar'inya. Kalau Ramadan libur dulu gitu loh. Paham ya? Karena untuk bolehnya boleh. Selama dia musafir boleh. Enggak puasa boleh, tapi kan masa sebulan full enggak puasa. Karena safar tadi itu rugi kan? Rugi enggak kira-kira? Rugi. Dia pandai-pandai mengatur siasat di situ, politik syar'inya diterapkan. Wah, ini berarti Ramadan eman-eman ini. Ramadan libur full misalkan, udah. Untuk bolehnya boleh selama dia musafir, kita lihat. Min adatihi as-safar kasaiki as-sayyarat wa tajir wal mallah hal lahumul fitr. Atau man adatuhu as-safar. Orang yang kebiasaannya safar, seperti sopir-sopir mobil, para pedagang, para importer yang suka masukkan barang dari luar negeri itu biasanya ya. Nah, barakallahu fiik. Apakah boleh bagi mereka berbuka? Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam menyebutkan penyebutan yang bagus ini dalam Majmu' Fatawa, wa yuftir man adatuhu as-safar. Boleh. Orang yang kebiasaannya safar boleh berbuka dia. Idza kana lahu baladun ya'wi ilaih. Kalau dia memang punya, nah barakallahu fiik, ada suatu negeri yang dia nanti berlindung di sana. Dalam artian posisinya dia memang safar gitu. Tapi nanti kalau
di tempat safar naik kapal besar, di situ ada keluarganya, ada makanannya, minumannya, ada istrinya, itu nanti pendapat yang kuat lebih baik dia berpuasa karena ibaratnya di rumah sendiri. Paham ya? Nah, bisa dipahami nggak ini? Kita lihat dulu. Katajir al-jallab, seperti pedagang yang jalab. Jalab itu suka mendatangkan barang dari luar. Alladhi yajlib at-ta'am wa ghairah min as-sila', yaitu mendatangkan apa? Makanan dan juga selainnya dari barang-barang yang ada dari luar. Dimasukkan dari importir. Wa kal makari alladhi yakri dawabahum minal jallab wa ghairihim, dan juga para travel. Travel itu maksudnya orang yang menyewakan kendaraannya untuk dibawa pergi, travel namanya biasanya ya. Travel bukan yang menyewakan mobilnya, menyewakan kendaraannya untuk safar, itu namanya travel bukan? Apa namanya? Rental. Ya. Ya, travel itu apa ya? Travel itu mungkin ya, apa istilahnya? Merentalkan biasanya ya. Ya, ini rental mobil, perental mobil. Paham ya? Na'am. Atau yang semisalnya. Wa kal barid alladhi yusafir bi masalil muslimin, atau orang yang suka mengirimkan surat. Mungkin pos atau apa, intinya gitu. Nah, yang dia safar untuk kepentingan kaum muslimin atau kepentingan secara umum lah. Wa kadzalikal mallah alladzi lahu makan fil bar yaskunhu. Mallah itu Allah alam, apakah tukang pencari garam atau bagaimana, atau nelayan. Nah, yang dia itu punya rumah di daratan yang dia tinggalin. Nah, barakallahu fiik, itu ketika safar boleh ambil rukhsah tadi. Fa amma man kana ma'ahu fis safinah imra'atun wa jami' masalihi, dan adapun apabila orang itu bersama dia di kapalnya itu ada istrinya, ada semua keperluannya. Dia safar di kapal, tapi di kapal itu udah ada istrinya, anaknya, keperluan makanan sudah terpenuhi walaupun berhari-hari di kapal itu. Wala yazalu mustafiran, dan senantiasa dia safar, fa hadza la yuqassir, maka hendaknya seperti ini dia tidak bermudah-mudahan, wala yuftir, dan enggak usah buka. Karena apa? Karena ibaratnya bagaikan orang enggak safar, soalnya keluarganya ada itu. Bisa dipahami ya ini? Bisa dipahami ya? Misalkan dia safar pakai kapal pribadi lah, misalkan ya, pakai kapal pribadi gitu, ada istrinya situ, anak-anaknya, kemudian makanan siap semua lah. Ibaratnya kayak orang enggak safar lah itulah. Itu jangan bermudah-mudahan, hendaknya jangan berbuka. Paham ya? Na'am. Seperti itu. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya mengenai safarnya dalam rangka apa dulu. Itu nanti kita bahas. Kan safaran umum. Kalau safarnya dalam rangka apa? Boleh enggak safar dalam rangka maksiat? Dia puasa, dia safar. Safar untuk pulaan apa? Untuk ambil barang, minuman keras misalkan. Safar dalam rangka apa? Ngambil sabu-sabu misalkan. Nah, safar juga kan? Nah, boleh enggak batal? Itu nanti dibahas insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.